Macan Asia adalah istilah bagi negara yang berkuasa atas sektor ekonomi serta pertahanan keamanan negara. Saat ini, ada beberapa negara di Asia yang mendapat julukan Macan Asia. Mereka dijuluki sebagai Macan Asia Timur, atau dikenal juga dengan istilah Empat Naga Kecil Asia, yaitu Hong Kong, Singapura, Korea Selatan, dan Republik Tiongkok. Wilayah dan negara tersebut menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan industrialisasi yang cepat pada awal 1960-an dan 1990-an. Indonesia pernah dijuluki sebagai Macan Asia ketika masa kerajaan Sriwijaya Majapahit sampai kepemimpinan Presiden Soekarno. Pada masa itulah Indonesia menjadi negara yang kuat dan terdepan di segala bidang. Pada masa kerajaan Sriwijaya, Indonesia menjadi sangat maju dan dijuluki sebagai Macan Asia. Ada beberapa hal yang membuat Indonesia maju, yaitu letak strategis, karena berada di tepi Selat Malaka, dan karena memiliki kehidupan birokrasi yang sangat baik. Wilayah kerajaan Sriwijaya meliputi Sumatera, Bangka, Jawa, Melayu, hingga Thailand. Pada masa kerajaan Majapahit, Indonesia disebut sebagai Macan Asia. Hal itu karena sangat berkembangnya kerajaan Majapahit di segala bidang. Wilayah kerajaan Majapahit meliputi Sumatera, Bangka, Jawa, Melayu, hingga Thailand. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan besar yang bercorak agraris dan bercorak perdagangan. Setelah Indonesia merdeka, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno-Hatta, Indonesia juga masih mendapat julukan Macan Asia. Saat kepemimpinan Soekarno, kondisi perekonomian Indonesia mengalami 3 tahap yang dimulai dari penataan ekonomi pasca kemerdekaan, penguatan ekonomi dengan cara menasionalisasi perusahaan swasta atau asing, hingga munculnya krisis akibat sistem ekonomi yang terpusat dan biaya politik yang cukup besar. Walaupun mengalami banyak masalah ekonomi, Indonesia tetap dijuluki sebagai Macan Asia karena sangat maju di semua bidang. Pada masa itulah, Presiden Soekarno-Hatta sangat disegani oleh dunia internasional, termasuk Amerika Serikat. Namun, setelah masa Presiden Soekarno selesai, julukan Macan Asia kini kian meredup, sehingga Indonesia dijuluki sebagai Macan Asia Tidur. Istilah Macan Asia Tidur juga memiliki makna, yaitu negara tersebut dapat berpotensi menjadi negara maju dan negara adidaya di Cina dan Amerika Serikat. Namun, macan tersebut masih tidur dan belum menunjukkan kekuatannya. Lalu, bagaimana agar Indonesia bisa menjadi Macan Asia lagi? Di era Presiden RI ke-7, Joko Widodo, Indonesia mulai bangkit dari tidurnya. Di era ini, Indonesia mulai kembali menjadi sorotan dunia, dan Presiden mulai disegani dan dihormati oleh dunia internasional. Di era ini, Jokowi banyak membuat kebijakan-kebijakan terbaru yang dapat meningkatkan nilai ekonomi Indonesia. Tahun 2023, Indonesia tidak mengalami resesi. Bahkan, inflasi di Indonesia termasuk yang stabil, yaitu di 4%. Bahkan, Amerika Serikat mengalami inflasi sebesar 10,4%. Indonesia mengalami perubahan yang sangat drastis di era ini. Karena pembangunan infrastruktur yang merata, Indonesia sudah diramalkan juga akan menjadi negara maju di tahun 2045. Begitu banyak hambatan yang dilewati untuk membangkitkan macan yang tertidur itu. Semua bidang dapat menjadi hambatan apabila tidak ditangani dengan baik. Salah satu momentum agar Indonesia bisa menjadi Macan Asia lagi adalah bonus demografi, atau kondisi di mana satu negara memiliki lebih banyak penduduk di usia produktif, 20-40 tahun. Jika momen ini ditangani dengan baik, maka Indonesia akan kembali menjadi Macan Asia. Namun, jika tidak ditangani dengan baik, maka banyak pengangguran dan Indonesia tidak akan menjadi negara maju. Contohnya seperti negara Filipina yang sudah melewatkan bonus demografi.